Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Deni, ulun lahir di Kota Baru, tepatnya di Desa Stagen. Dan hari ini ulun ingin mengucapkan kepada seluruh dangsanak, jangan kada ingat lawan Bamega TV atau BTV. Masuk, subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan kada ingat, kita angkat TV kita seorang Bamega TV. Ulun Haji Deni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bamega TV, alhamdulillah kita hari ini kedatangan tokoh Banua yang kita tunggu-tunggu. Nah, mudah-mudahan wawancara singkat ini bisa memberikan inspirasi, informasi apapun namanya bagi kita di Kabupaten Kota Baru. Baiklah, pemirsa Bamega TV sekalian, kita akan mulai perbincangan ini. Assalamualaikum Haji Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebutannya Haji Deni, Prof Deni, Bung Deni, apa cocoknya nih? Sementara ini Haji Deni, karena kita lagi mengenalkan ke masyarakat masa-masa pemilihan gubernur ini. Ya, jadi kita pakai Haji Deni. Oke, Haji Deni, tagline yang Haji Deni sampaikan di dalam pertarungan Pilkada Gubernur Kalsel tahun ini adalah hijrah untuk Banua. Nah, ini maksudnya apa nih? Hijrah untuk Banua. Lebih tepatnya hijrah gasan Banua. Ya, hijrah gasan Banua. Ya, jadi itu berangkat dari hasil ulun berkeliling ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan dan juga melakukan penelitian. Kami menangkap aspirasi yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat untuk adanya perbaikan-perbaikan, ya, perubahan-perubahan. Nah, semangat dan aspirasi untuk melakukan perubahan itulah yang kita bahasakan dengan kata-kata hijrah. Hijrah. Kenapa hijrah? Karena kalau perubahan itu sudah terlalu sering kita dengar, sudah menjadi kata-kata yang pasaran, yang inflatif, dan kita ingin dengan kata yang lebih baru, lebih segar, sekaligus menangkap karakteristik masyarakat Kalimantan Selatan yang dikenal religius. Karena itu dipilihlah kata hijrah. Kemudian kita sematkan bahasa Banjar gasan Banua. Jadi hijrah gasan Banua itu satu, menangkap pesan kuat dari masyarakat untuk perbaikan, untuk perubahan. Dua, sekaligus mereinkarnasi, menghidupkan kembali semangat berhijrah yang telah ditoladankan oleh Rasulullah ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, hijrah di sini berarti ini informasi baru nih. Mungkin saya juga kebanyakan yang lain mengartikan hijrah gasan Banua tadi dikira Haji Deni mainnya di pusat gitu, terus hijrah mainnya di daerah. Itu persepsi awal seperti itu. Iya, bukan itu. Jadi hijrah gasan Banua bukan Deni berhijrah dari Jakarta ke Banua, karena Deni bukan orang Jakarta. Oh ya. Ini orang Banua, lahir di Kota Baru, di Setagen, ganal di Banjarbaru, lulus SMA di Banjarbaru. Ini orang Banjarbaru, orang Kota Baru, orang Banua. Jadi hijrah gasan Banua itu bukan ulun berpindah ke Banua, tapi kita seberataan ingin ada perbaikan, ingin berhijrah, membawa Banua ke arah yang lebih baik. Oke. Ke arah yang lebih aman. Oke. Nah, ini pertanyaannya akan lebih mengarah nih. Tadi Haji Deni mengatakan adalah
adanya keinginan untuk melakukan perbaikan, adanya keinginan untuk melakukan perubahan. Memangnya ada apa, Pak? Jadi perlu diperbaiki. Suasana sekarang tentu ada yang sudah dicapai. Tidak fair kalau kita mengatakan tidak ada progres yang perlu juga diberi apresiasi. Ya. Tapi di sisi lain sebenarnya ada ruang-ruang yang cukup lebar untuk menambah nilai-nilai baik itu. Misalnya di dalam visi misi Haji Denny Diffri itu ada strategi 3 jalur. Ya. Triple track strategi. Apa itu? Meningkatkan sumber daya spiritual resources. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, human resource, SDM. Yang ketiga, memperbaiki tata kelola sumber daya alam, SDA, natural resources. Di bidang sumber daya spiritual, meskipun kita ini dikenal sebagai masyarakat yang agamis, kita harus juga melakukan otokritik bahwa ibadah ritual yang marak di tengah masyarakat itu perlu juga dikuatkan dengan ibadah sosial yang juga perlu kita terus perbaiki. Maksudnya apa, Mas ini? Maksudnya misal di salah satu kota di Kalimantan Selatan itu survei di bulan Januari tahun ini itu menunjukkan bahwa 74% masyarakatnya memilih berdasarkan amplop, politik uang. Ya. Nah, ini kan ada jarak antara ibadah ritual yang marak di kota-kota tersebut dengan ibadah sosial yang masih permisif dengan budaya koruptif politik uang. Nah, itu berarti ada sumber daya spiritual yang perlu kita tingkatkan. Ibadah sosialnya. Yang kedua, sumber daya manusia. Indeks pembangunan pemuda kita, IPP, saya tidak bicara indeks pembangunan manusia, itu pun problematik, tapi saya ingin fokus indeks pembangunan pemuda. Kemarin ada teman-teman dari Gerakan Milenial Indonesia bertemu dan dia bilang, Pak, IPP kita itu alhamdulillah nomor 5. Bagus, iya, tapi alhamdulillahnya harus diistighfari, Pak. Kenapa? Nomor 5 dari bawah. Dari 34 provinsi. Jadi sumber daya manusia kita kalau dilihat dari indeks tersebut pasti problematik. Ya. Kenapa Kalimantan Selatan punya indeks pemuda yang nomor 5 tapi dari bawah? 29. Ya. Yang ketiga, sumber daya alam. Kita kaya raya. Kita pernah berjaya dengan kayu dan sekarang kita kayaknya akan di ujung-ujung kejayaan batu bara dan seterusnya. Saya baru saja pulang dari Rampa lama, Rampa baru, dan melihat bagaimana realitas sanak-sanak kita yang tinggal di tempat yang tentu harus kita perbaiki sanitasinya dan banyak halnya. Yang menunjukkan bahwa wilayah Kota Baru saja yang sangat kaya dengan berbagai kekayaan alam itu masih menyisakan problem kesenjangan ekonomi yang lebar. Karena itu tata kelola sumber daya alam kita pasti harus diperbaiki secara fundamental, secara mendasar. Itu contoh saja bahwa kata-kata hijrah Gasan Banua itu mempunyai relevansi, mempunyai objektifikasinya di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Selatan, bahwa sumber daya religius kita itu memang spiritual resources kita memang tentu dari waktu ke waktu harus diperbaiki. Sumber daya manusia kita punya ruang lebar untuk kualitasnya ditingkatkan. Sumber daya alam kita punya ruang yang sangat banyak untuk lebih memperbaiki tata kelolanya, sehingga amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara itu menguasai kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu bukan hanya teks konstitusi, tapi adalah konteks yang harus dijadikan
kenyataan di Iya. tengah-tengah masyarakat. Oke, ada 3 poin menurut Haji Dene yang perlu diperbaiki. Spiritual, SDM, dan SDA. Mohon izin Pak, saya menukik lagi 3 hal tersebut. Spiritual, tadi Haji Dene mengatakan masyarakat kita di Kalsel, ya kelihatannya sangat religius. Tapi pada taraf aplikasi sosial tidak menunjukkan itu. Contohnya tadi ketika ya proses konstelasi pilkada ternyata survei menurut beliau survei ternyata floating masa mengambang, orang memilih karena dibayar, itu masih besar. Nah, itu maksudnya spiritual itu apakah tampilan gaya yang nampak di masyarakat kita itu tidak menunjukkan hal yang esensi maksudnya? Jadi yang dirubah yang mananya nih Pak? Sebenarnya ini berkaitan dengan tadi juga sumber daya manusia dan sumber daya alam. Jadi tiga sumber daya ini tidak bisa berdiri sendiri. Mereka adalah 3 sumber daya yang saling terkait. Ya. Kenapa kemudian sumber daya spiritual itu terkesan kuat di ibadah ritual, tetapi ada juga ruang untuk diperbaiki di ibadah sosial? Itu terkait dengan kenapa pendidikan kita masih perlu ditingkatkan. Seandainya pendidikan kita kualitasnya juga lebih bagus, pasti pemahaman keagamaan kita juga lebih utuh. Kemudian sumber daya alam kita, seandainya sumber daya alam kita itu dikelola dengan lebih amanah, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka akan ada ruang fiskal, ruang anggaran yang lebih untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi ini tidak bisa dilihat sebagai kita punya masalah nih di sisi sumber daya spiritual. 3 hal ini adalah satu ruang kehidupan yang saling terkait. Saya tidak mengatakan bahwa tidak esensial keberagaman di Kalimantan Selatan, bukan demikian. Tapi memang sebagai manusia tentu kita tempat salah dan hilang. Yeah. Tidak ada yang sempurna. Saya banyak kekurangan, sampean banyak kelebihan. Tentu kita ada ruang-ruang yang memang humanis, punya keterbatasan. Yeah. Nah, yang saya maksud dengan sumber daya spiritual perlu ditingkatkan itu ya kita harus lebih menuju ke arah insan-insan yang ulil albab, yang pemahaman agamanya utuh, pemahaman agamanya bulat. Yeah. Tidak hanya ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi iman dan takwa. Tidak hanya ibadah ritual, tapi juga ibadah sosial. Jadi kalau kita kemudian memahami secara utuh, maka praktek-praktek politik uang itu harusnya tidak marak. Ini autokritik, dan saya yakin di tengah masyarakat Kalimantan Selatan juga ada kegelisahan yang sama. Tetapi bahwasannya pemilu kita dari waktu ke waktu itu menunjukkan praktek politik uang ini mengkhawatirkan peningkatannya, itu juga perlu kita waspadai. Jadi jangan sampai satu sisi kita sholat, puasa, haji segala macamnya itu bagus, tapi di sisi lain pemilu-pemilu kita ternyata menghadirkan praktek jual beli suara yang juga makin marak. Dan itu kalau teman-teman lihat di pengalaman beberapa yang berkompetisi, apakah di pemilihan legislatif, apakah di pemilihan kepala daerah, atau bahkan pemilihan presiden sekalipun, mulai banyak yang memberikan catatan-catatan kritis. Nah, ini menurut saya bukan hanya persoalan Kalimantan Selatan sih, bahwa kekuatan uang membajak demokrasi, tetapi hari ini kita bicara Banua kan. Oke. Nah, kalau boleh saya katakan, pragmatisme masyarakat itu masih terjadi. Saya tidak ingin
menunjuk siapa yang salah, apalagi hanya kepada masyarakat. Karena tadi kalau tingkat kemakmuran kesejahteraan masyarakat kita ini masih di bawah rata-rata, maka pragmatisme itu menjadi salah satu elemen yang muncul. Ya, kalau kemudian perut itu masih kosong, masih lapar, kemudian hadir amplop yang isinya sekian ratus ribu, pragmatisme itu seolah-olah adalah solusi. Ya. Jadi saya tidak ingin menyalahkan dan tidak boleh kita menyalahkan dangsanak kita yang secara ekonomi kurang beruntung. Kalaupun ada yang perlu disalahkan adalah pihak-pihak berwenang yang harusnya menyejahterakan masyarakat itu. Pihak-pihak yang punya amanah untuk mengangkat derajat ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan. Karena kalau ekonominya makin baik, praktik politik uang menjadi tidak punya ruang untuk lebih marak. Orang sudah tidak berpikir 100, 200, 300 ribu sudah cukup. Praktik politik uang itu punya ruang untuk lebih marak pada saat memang ya ekonomi bagi sebagian yang ditawari iming-iming itu memang perlu. Jadi saya justru tidak sependapat kalau itu disalahkan ke masyarakat. Kita yang memang kurang beruntung dan akhirnya menerima amplop-amplop itu. Bagi saya dangsanak ini adalah korban ketidakadilan ekonomi, korban kesenjangan sosial. Jadi yang perlu diberikan pertanyaan, perlu dimintai pertanggungjawaban adalah pihak-pihak yang harus mensejahterakan mereka. Oke, pragmatisme masyarakat adalah sebuah realitas. Ya. Nah, pertanyaannya Haji Denny, ini Haji Denny beserta wakil dan tim ketika menghadapi pragmatisme ini, nah kira-kira strategi apa nih? Ya bahasanya tuh, apakah Haji Denny dan wakil itu optimis ketika yang dihadapi adalah pragmatisme masyarakat? Pesimisme bukan pilihan. Kalau kita maju bertarung terus kita pesimis, mending nggak usah maju. Sama saja kita sudah kalah sebelum bertanding. Jadi pesimisme bukan pilihan, optimisme itu adalah keniscayaan, dan bahwasanya mungkin ruang-ruang kompetisi kita itu sedang terkontaminasi dengan praktik-praktik politik uang, ya kita hadapi. Saya dengan Pak Haji Devri sepakat bahwa kita tidak akan melakukan jual beli suara. Jadi kita akan betul-betul fokus menawarkan kepada pemilih strategi pembangunan Kalimantan Selatan ke depan, visi misi ke depan. Saya juga mengajak dan meyakini bahwa calon-calon kepala daerah yang lain, termasuk gubernur, bupati, wali kota juga paham bahwa politik uang itu bukan hanya merusak, itu juga tindak pidana yang konsekuensinya adalah sanksi pidana, penjaraan dan lain-lain. Karena itu semua pasti tidak akan melakukannya seharusnya. Jadi yang kami lakukan ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah taat hukum. Ini adalah sesuai aturan pemilu, bahwa politik uang itu adalah tindak pidana pemilu dan secara sosial memang sangat merusak. Karena kalau yang kemudian memenangkan kandidat itu adalah uang, maka ini bukan demokrasi, tapi duitokrasi. Duitokrasi. Dari kata duit. Jadi yang memenangkan kandidat bukan rakyat, yang terpilih bukan gubernur pilihan rakyat, tapi gubernur pilihan duit. Ya. Tapi kan Haji Denny, yang namanya politik, ada biaya politik, ada modal politik. Itu tidak bisa kita hiraukan gitu. Itu pasti ada, itu pasti keluar. Gitu. Ya. Nggak mungkin nggak ada gitu kan. Biaya politik itu kalau kita mau jalan ke sini, saya dengan rombongan beli bensin
nginap di hotel, alhamdulillah itu bisa kita atasi. Jadi yang seperti itu tentu tidak bisa juga tidak disediakan. Yang jadi masalah adalah biaya-biaya yang sifatnya koruptif tadi, jual beli suara dan lain-lain seperti itu. Dan itu, Haji Dani Devi tidak akan melakukan itu, Pak? Tidak. Kita tidak akan melakukan beli suara, kita tidak akan memberi amplop dalam artian membeli suara masyarakat, dan dalam berbagai kesempatan kami bertemu dengan masyarakat itu secara terbuka kami sampaikan. Tadi hari ini kami bertemu di Rampa Lama, Rampa Baru, sudah kami sampaikan bahwa tidak ada. Yang akan kami lakukan adalah tidak memberikan ratusan ribu amplop kepada pemilih, tetapi memberikan kompensasi lain jika terpilih, melakukan program-program pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Oke, saya rasa cukup jelaslah sikap dari kandidat calon gubernur ini bahwa tidak akan melakukan jual beli suara. Silakan publik menilai, silakan pemirsa menilai. Kemudian ini kita berpindah ke persoalan lain nih, Pak Haji Deni. Tadi satu poin adalah masalah sumber daya alam. Di tagline ada tuh video singkat tentang Haji Deni, itu fokus kepada pengelolaan sumber daya alam yang adil gitu kan. Nah, ini seolah-olah pengelolaan sumber daya alam selama ini di Kalsel itu seolah-olah ada masalah gitu. Saya tidak ingin bereufemisme ya, bahasa disopan-sopankan gitu. Memang bermasalah. Memang bermasalah. Nah, ini publik mau tahu gitu loh. Masalah versinya Haji ini ada apa memang di pengelolaan sumber daya alam? Publik ini bukan orang yang tidak tahu. Masyarakat Kalimantan Selatan itu sudah cerdas. Kalau kita jalan-jalan ke warung sambil dengerin kopi-kopi, sambil ngopi-ngopi sarapan pagi, itu sudah pembicaraan harian bahwa kekayaan alam ini tidak dikelola secara adil, secara amanah, kemudian juga tidak sesuai amanat konstitusi. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu sering saya videokan, sering saya kutip, karena bagi saya salah satu makna hijrah adalah mengkonkretkan pasal 33 ayat 3 di bumi Kalimantan Selatan. Bahwa kekayaan alam Kalimantan Selatan harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Kalimantan Selatan dan rakyat Indonesia. Mohon maaf Pak, memang selama ini menurut pandangan Haji Deni itu belum tercapai? Ini kalau saya boleh nanya balik, saya tanya host nih. Menurut host tercapai nggak? Kira-kira saya justru pengen nanya, kalau merasa tercapai saya yang salah apa Anda yang keliru gitu. Nah maksudnya gini. Kalau boleh nanya balik ya. Tercapai atau tidak? Ada masalah atau tidak? Di sini kan saya juga publik ingin bertanya, masalahnya apa? Ya orang bahasa kita, apa kira masalahnya itu lah? Ini kita bahasa Indonesia itu perlu lidahnya. Memang bahasa Banjar juga. Iya. Mungkin saya bercerita dengan cerita yang konkret saja. Saya lahir di Pulau Laut, Kota Baru, Desa Stagen. Saya pernah punya rumah tinggal sama Kai di Stagen Laut, dekat dermaga. Itu tahun 70-an akhir. Awal-awal rumah Kai itu ramai, depannya itu pasar, sebelah kirinya itu dermaga bersandar kapal, sebelah sana sedikit itu bandara, di belakang kampung nelayan, ramai, listrik sudah masuk, 70-an akhir. Sudah, lampu sudah masuk. SMP, SMA saya datang, rumah kakek itu sudah kelihatan mau rubuh, pasar sudah tutup, tidak ada lagi, dermaga sudah nggak ada kapal bersandar, listrik berganti lampu petromak. Kenapa? Saya tanya kenapa? Somil tutup. Loh kenapa? Kayunya habis. Ini renewable resources. Ini adalah kekayaan alam yang bisa diperbaharui, kayu yang masih bisa ditanam, bisa reboisasi. Itu seperti itu yang terjadi, bukan pembangunan maju,
tetapi pembangunan mundur. Sudah ada listrik, menjadi Petromax lagi. Mudah-mudahan sekarang, saya belum ke situ lagi nih, terakhir. Mudah-mudahan sudah lebih membaik. Bayangkan kalau yang terjadi terhadap kekayaan alam yang non-renewable, yang tidak bisa diperbarui, batu bara, minyak, dan lain-lain. Berarti ada yang salah dengan manajemen tata kelola sumber daya alam kita. Dan itu adalah potret tahun 70-an yang masih sangat kekinian juga dengan persoalan tata kelola sumber daya alam kita sekarang. Ya, seandainya Haji Denny terpilih, memang kan bisa Pak memperbaiki itu? Bisa dong, harus bisa. Kita harus bisa. Kan sudah tersistem begitu rupa. Nah, itu bukan tersistem. Sistem itu secara konsep adalah sesuatu yang baik. Ini adalah tata kelola yang buruk, tata kelola yang tidak, kalau bahasa umumnya, tidak didasari amanah. Tadi saya berulang-ulang menggunakan kata amanah. Kalau dalam pemerintahan ini bad governance, pemerintahan yang buruk. Ya kita geser ke pemerintahan yang baik, good governance. Bagaimana kalau kita melakukan tata kelola, perizinan, lisensi, ya aturannya sudah ada semua kok. Ini gimana kita melakukan di luar aturan main itu semua. Semua aturan main hanya di atas kertas, di lapangan ditabrak semua. Sehingga sebenarnya bukan hal yang harus disiapkan dari angka 0. Ini tinggal kembali ke, kalau dalam bahasa agama, kembali ke Quran dan hadis sudah. Dan dalam konteks tata kelola sumber daya alam kita, ya kita kembali ke aturan main yang sudah ada. Tentu ada beberapa yang harus diperbaiki, tapi kembali ke tata kelola yang amanah. Karena sumber daya alam itu memang tinggal dua kemungkinannya. Menghadirkan manfaat kalau dikelola dengan amanah, menghadirkan mudarat kalau dikelola dengan koruptif. Nah, sayangnya kelihatannya kita di arah tata kelola yang buruk. Wajar dong Pak, para pengusaha-pengusaha selama ini pengelola sumber daya alam khawatir jadinya kalau Bapak yang jadi. Tidak khawatir harusnya, karena kalau yang jadi gubernur itu duduk di kata amanah, siapapun, tidak hanya saya, siapapun, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, presiden yang meletakkan aturan main, itu akan membawa kenyamanan bagi iklim investasi. Maka iklim investasi akan lebih pasti. Semua akan tahu, oh kalau tidak memenuhi syarat ini tidak dapat izin. Tidak ada main belakang kemudian nyetor dan akhirnya yang amdalnya tidak memenuhi menjadi memenuhi. Jadi semua akan clear, semua akan ada kepastian, investasi, ekonomi yang punya tingkat kepastian yang terukur itu akan menghadirkan kenyamanan bagi pelaku-pelaku ekonomi ketimbang aturan main yang bisa ditabrak dengan setoran-setoran. Akhirnya yang terjadi adalah hutan rimba, tidak ada yang bisa menentukan siapa yang dapat apa, izin bagaimana yang harus diikuti, semua berdasarkan setoran, dan itu tidak akan kita lakukan. Apa jadi tadi berdasarkan setoran? Kita sama-sama tahu lah. Jadi kalau enak menjadi host itu bisa pura-pura nggak tahu. Iya. Masalahnya lo belum terima setoran. belum dapat bagian nih host. Nah, dari segi instrumen peraturan perundang-undangan mengenai investasi maupun berusaha, iklim berusaha. Nah, apakah itu mendukung untuk upaya-upaya perbaikan? Ada sisi-sisi yang mendukung, ada sisi-sisi yang tentu perlu kita sempurnakan. Tidak ada aturan main yang sempurna. Perubahan undang-undang minerba yang baru itu termasuk yang problematik. Karena mereka memberikan karpet merah kepada beberapa perusahaan-perusahaan besar. Wah, Mas Denny nanti nggak dapat bantuan ya dari perusahaan besar. Bagi saya yang salah tetap harus diberikan kritik yang proporsional. Jadi itu harusnya izin-izinnya itu harus diperpanjang melalui proses yang normal, tapi lewat undang-undang minerba yang baru otomatis panjang sendiri. Ya. Ini kan satu hal yang menurut saya juga menimbulkan tanda tanya. Kenapa demikian? Saya
saya khawatir itu adalah eh, bagian dari dividen politik dari pemilu sebelumnya. Ya. Tentu saja ini tidak apa pernyataan yang bisa dijadikan dasar sebelum ada validasinya, sebelum ada bukti-bukti otentiknya. Tapi berdasarkan pasal-pasal yang ada, berdasarkan momentum itu diperpanjang di saat corona, harusnya kita fokus ke corona, tiba-tiba undang-undang minerba disahkan, itu semua merupakan parameter, merupakan indikator ada something fishy, something yang bau amis gitu, ada yang keliru di situ dan tidak sulit untuk mengendus itu. Oke, Haji Denny, kita beralih lagi ke pertanyaan yang lain. Ini pihak sebelah membandingkan figur Haji Denny dengan Paman Birin. Haji Denny difigurkan sebagai seorang akademisi. Paman Birin difigurkan sebagai seorang birokrat. Pihak sebelah menganggap bahwa seorang akademisi itu tahunya cuma konsepsi di atas kertas. Tidak mengetahui secara mendasar esensi persoalan-persoalan di masyarakat. Nah, ini dibentuk friksi antara birokrasi dengan akademisi. Anggapannya ya akademisi itu cuma teoritis lah, konsep-konsep di atas kertas, pandai bicara konsep, tapi pada tataran pelaksanaan kurang. Nah, ini yang didengungkan, disuarakan oleh pihak sebelah nih Pak. Nah, bagaimana Bapak menangkap ini? Mengkotakan saya sebagai akademisi itu bagian kecil dari perjalanan hidup saya. Saya ini alhamdulillah menginisiasi Indonesian Code Monitoring. Itu LSM di Jogja. Saya termasuk yang mendirikan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM. Itu juga di Jogja. Dan kemudian mengatakan saya bukan birokrat, saya masuk di istana staf khusus presiden. 3 tahun menjadi wakil menteri birokrasi juga di 2011-2014. Bahkan saya pernah juga menjadi komisaris utama di BUMN. Jadi saya juga punya pengalaman di korporasi. Saya pernah di akademisi, masih sampai sekarang masih ngajar. Saya pernah di birokrasi, saya pernah di korporasi. Jadi 3 kultur yang berbeda-beda itu pernah saya jalani semua. Nah, bagaimana perjalanan itu mewarnai pola pikir kebijakan yang saya ambil, silahkan dilihat. Menyatakan Paman Birin itu birokrat, ya itu kan berangkat dari beliau pernah menjadi sekretaris camat dan kemudian loncat ke arah gubernur. Apakah beliau sudah bisa dikatakan birokrat? Itu pertanyaan juga. Apakah dengan demikian beliau bisa dikatakan birokrat yang unggul? Itu pertanyaan juga. Jadi bagi saya silahkanlah kepada pemilih untuk mendalami, jangan kemudian juga hanya ikut arus. Ini pada saat kampanye ini narasi-narasi semacam betul. Ini itu baik membandingkan tinggal dilihat rekam jejak utuh masing-masing kandidat, baru kemudian diambil kesimpulan mana yang lebih pas untuk menjadi gubernur Kalimantan Selatan. Bagi saya tentu ada plus minus, tapi bahwasanya birokrat lebih baik dari akademisi lebih baik dari birokrat, itu pendekatan yang terlalu menyederhanakan. Tidak sesimpel itu. Lanjut Pak Haji Denny, ada sebuah analisa mengatakan bahwa ini pilkada gubernur tahun ini rasa-rasa pilpres. Nah, bahkan waktu dialog dengan Refli Harun dulu beberapa saat yang lalu juga pernah ditanyakan seperti itu. Nah, apakah analisa ini bisa dipegang, Pak? Maksudnya gini, katakanlah di Kalsel kan
di Kalsel Pak Prabowo yang menang ya? Apakah masa itu, pemilih itu memang betul menjadi target dari pihak Haji Denny ini? Target saya semua pemilih Kalimantan Selatan. Tidak terkotak hanya pendukung Prabowo saja, pendukung Jokowi saja. Target saya sebanyak mungkin pemilih. Bahwasanya kami kemarin di 2019 pernah menjadi kuasa hukum Prabowo Sandi di Mahkamah Konstitusi itu fakta sejarah. Yeah. Dan itu barangkali menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ada keterikatan emosional dengan pemilih-pemilih Prabowo Sandi. Itu kita syukuri. Tapi bukan berarti kita kemudian hanya menyasar kepada pemilih Prabowo saja. Yeah. Bagi saya, semua pemilih di Kalimantan Selatan adalah potensi untuk didulang suaranya, dan termasuk juga pemilih-pemilih Jokowi. Karena semuanya kalau kami jadi presiden, itulah yang tempat kami mengabdi. Tidak ada kotak-kotak 02 atau 01. Oke, ini pertanyaan request nih Pak, dari warga Kota Baru ini. Pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Laut dengan daratan Kalimantan. Ini kan prosesnya sudah lama, bahkan sudah ada bangunan-bangunan awal, sudah ada tiang pancang sekian ratus meter. Awal sekali. Ya kan? Nah, ini dibutuhkan sosok janji seorang calon gubernur yang bisa merealisasikan ini gitu loh. Ya paling nggak ada 5 tahun nih para kesambung lah paling nggak ada, namun belum tuntung. Nah, jadi bahasa Banjar lah. karena request masyarakat Kota Baru. Nah, ini kira-kira Pak, seandainya Bapak terpilih menjadi gubernur, itu kira-kira bagaimana? Optimis nggak kita untuk bisa merealisasikan itu? Karena faktanya sudah ada langkah-langkah awal, Pak. Sekali lagi, yang pertama, optimisme itu bukan pilihan, tapi keniscayaan. Harus optimis. Yeah. Yang kedua, saya lihat ini ada persoalan penyediaan anggaran dari 3 pemerintah. Yeah. Pemprov, Kabupaten Tanah Bumbu, sama Kota Baru. Dan sempat mangkrak, dan sekarang katanya mulai lagi. Tapi cuma tanda tangan, saya lihat belum jalan-jalan juga. Kemarin saya naik ferry, tanda tangannya sudah, tapi pergerakannya kok belum. Jadi perlu banyak langkah yang dilakukan. Kalau saya ngelihat ini strategi, ini proyek yang penting, meskipun juga perlu diperhatikan, satu, kelestarian lingkungannya betul-betul. 2, kita harus memperhatikan nanti ferry bagaimana, itu selalu ada gesekan-gesekan. Kalau ada jembatan jadi, kemudian alat transportasi penyeberangan perlu juga dicarikan solusi-solusi terbaik. Tapi yang pasti kerjasama dengan pemerintah pusat itu tidak bisa dinafikan, dan gubernur harus punya kemampuan komunikasi, negosiasi yang di atas rata-rata untuk bisa merealisasikan proyek sestrategis ini. Dan itu ada di sosok Haji Denny gitu ya? Kebetulan saya punya teman-teman di pemerintah pusat, karena memang pernah kerja selama 6 tahun di Jakarta. Itu pula yang menyebabkan alhamdulillah saya punya kesempatan untuk maju sebagai calon gubernur, karena sedikit banyak saya kenal secara pribadi dengan selain Pak Abidin di Kalimantan Selatan, Haji, Abah, Ayahanda, dengan Pak Prabowo karena pernah membantu Pilpres, dengan Pak SBY karena 6 tahun pernah bergaul, dengan ketua umum karena memang pernah berinteraksi di kabinet. Jadi mudah-mudahan networking, jejaring itu yang pernah kami miliki bisa menjadi salah satu modal untuk menguatkan posisi tawar Kalimantan Selatan di Jakarta. Oke, mudah-mudahan kita doakan, amin. Oke, ini pertanyaan penutup. Masih ada sekali. Pertanyaan penutup. Bagaimana pendapat Pian tentang Paman Birin? Closing, pertanyaan penutup. Ya nanti jadwalnya nanti kan ada dengan Paman Birin juga. Kita tanyakan juga bagaimana pendapat Paman Birin tentang Haji Denny. Jadi kita tanyakan bagaimana Pak Haji Denny ini pendapat Pian tentang Paman Birin. Pak Sahbirin Nur tentu adalah gubernur yang sudah 5 tahun menjabat.
pasti ada sisi beliau punya ruang yang kita harus berikan apresiasi. Misalnya tampilannya yang merakyat, pakai sarung, misalnya. Tampilan beliau itu menunjukkan bahwa beliau punya keinginan untuk dekat dengan masyarakat. Nah, itu menguat dan memang kemudian mewujud dalam pengenalan beliau dengan Paman Birin. Nah, bagaimana sisi negatifnya? Sisi negatif saya tidak mau terlalu banyak mengumbar meskipun sedang berkompetisi, tapi kalaupun nanti ada ruang untuk mengkritisi barangkali pada saat depan. Oh iya. Dan itu lebih kepada program-program kerja, program-program pembangunan. Adakah pembangunan di zaman Paman Birin? Ada yang mengatakan kok cuma disiram. Saya bilang masa ya sih. Jadi nanti kita lihatlah dengan data dan faktanya. Tapi saya sendiri pasti juga ada kekurangan dan kelebihan. Paman pasti juga akan memberi catatan. Dan tidak ada yang sempurna. Nanti pemilih tinggal membandingkan. Dan akan pada tanggal 9 Desember pilihlah dengan mata hati, bukan dengan mata uang. Pilihlah dengan mata hati, bukan dengan mata uang. Mata uang rupiah atau dolar nih. Oke, terima kasih Haji Deni. Terima kasih banyak. Semoga dialog kita sangat bermanfaat, cukup inspiratif dan memberikan wacana, wawasan sekaligus renungan bagi kita semua siapa nanti yang dipilih untuk menjadi Gubernur Kalsel. BTP juga nanti akan menghadirkan, mewawancarai Paman Birin. Sudah ada konfirmasi, insya Allah beliau bersedia. Jadi insya Allah seimbang lah. Ya, hostnya ini kan tergantung juga ya. Terima kasih Haji Deni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.